sekarang kita selalu dibelenggu dengan lip service pemerintah. Kenapa ketika kenaikan yang baru kita baru muncul ke publik? Sebenarnya ini bukan bicara baru atau nggak baru, tapi ini bicara momentum kan. Bagaimana kesadaran publik terbangun. Pertanyaannya ketika kita UMR tadi yang cukup rendah, tapi PPN cukup tinggi, itu kan ada persimpangan jalan yang tidak menemukan kita di tengah. Harusnya ketika daya beli masyarakat tinggi, PPN ditekan pelan-pelan untuk naik, itu menurut saya akan jauh lebih realistis. Sebenarnya masyarakat itu kan harus berserah kepada pemerintah. Betul. Tapi pada hari ini nyata-nyatanya pemerintah justru belum 100% ya. Kita nggak bilang itu nggak berpihak, tapi belum 100% maksimal berpihak pada masyarakat. Halo semuanya. Hai. Selamat datang di podcast Bincang-bincang Santai bersama dengan kami di sini. Nah, di sini di tengah-tengah hari yang spesial ini, di tengah-tengah Natal dan Tahun Baru, kita di hari yang spesial ini kita kedatangan tamu yang spesial juga nih. Siapa Mungkin tuh? kita langsung sapa dulu di sini, ada Bang Niko. Halo Bang. Halo semua. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Boleh. Secara singkat mungkin ya. Boleh Bang, siap. Baik teman-teman dimanapun berada, terus teman-teman PMKRI, sebelumnya perkenalkan saya Niko Tabarat, kebetulan juga asli dari Palembang, jadi kebetulan pulang kampung ke Palembang ada kegiatan ini, jadi ya mungkin waktunya cocok kita mau sharing-sharing ya. Yes. Oh iya Bang. Mungkin gitu, mungkin skupnya sesuai dengan kejurusan saya waktu kuliah di bidang hukum ya. Oh Gitu. iya Bang. Tapi ngomong-ngomong, berarti abang ini merantau ya Bang? Merantau, puji Tuhan masih diberkati untuk ngerantau lah. Berarti bekerja ngerantau, pulang ke sini untuk khusus merayakan Natal dan Tahun Baru. Benar. Dan juga khusus untuk datang ke acara podcast PMKRI. Waduh, terima spesial kasih banget, banyak Bang. Mungkin di sini juga kita ada Kak Viola, mungkin boleh Kak, silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Viola Anastasia yang saat ini sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Palembang. Oh, jadi harus dilembut-lembutin gitu ya Kak? Iya dong. Oke. Ini dengan siapa ya? Oke. Kalau aku kenalin semuanya, namaku Maria Siska, tapi biasa dipanggil Nyaut. Nyaut, siap, asik. Basinya anak PMKRI. Aku di PMKRI sebagai Presidium Hubungan Perguruan Tinggi. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih, Bang. Kak. Boleh. Nah, mungkin di sini udah ada minuman juga, boleh diminum. Boleh. Tapi di sini nggak kenapa aja kalau minumannya. Asik. Tapi nggak tahu kalau yang di luar sana ya. Langsung to the point. Pinggir Iya dong. jurang. Enggak gini Bang. Gimana? Kita denger ya Cika. Iya benar. Abang ini tuh seorang tokoh asik. Waduh. Keren. Tokoh apa tuh? Tokoh? Enggak. Tapi kita melihat abang ini aktif banget, terutama di sosial media kan, ngebahas soal politik, hukum juga. Dan biasa kalau orang panggil tuh apa sih? Pengamat politik dan hukum. Waduh. Keren. Cukup berat labelnya. Ini labelnya guys. Oke, gimana? Kita lanjut? Oh ya, lanjut lah. Oke. Nah, Bang. To the point banget. Eh, Santai. pelan-pelan. Prolog guys, prolog. Jadi kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini sih, isu yang lagi beredar nih tentang kenaikan pajak menjadi 12%, bukan kenaikan 12% ya. Tuh. Kalau kata Kementerian Ekonomi kan naiknya cuma 1%, Yes. jadi dari 11% ke 12%. Tapi faktanya bukan kayak gitu kan. Oh, jadi Dengar-dengar bukan kayak gitu sebenarnya. Oke Bang, jadi gimana tell the tuh? story Bang. Jadi sebenarnya ya kalau kita, kebetulan saya bukan anak ekonomi ya. Iya. Oh, iya. Tapi kita coba belajar dari orang-orang di kementerian, Yes. pengamat-pengamat. Katanya sebenarnya itu bukan 12%, itu bukan kenaikan 1%. Ternyata beban pajak kita itu sebenarnya 11%. Tapi karena ada kenaikan 1% sehingga kita itu menambah beban pajak yang baru menjadi 9% dari pajak awal yang sebelum berlaku. Tapi mungkin diperhalus agar masyarakat abai, bilang ini hanya 1%. Berarti itu hitungan per presentasenya 9%, Benar, Bang. beban yang harus kita bayar setelah itu diberlakukan. Oke. Jadi kalau misalnya dikatakan 1% itu cuma untuk memperhalus aja ya Bang ya? Benar. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku lihat di media-media nih, kayak terjadi banyak banget penolakan gitu kan.
kayak menurut Abang wajar nggak sih penolakan dari masyarakat itu terhadap kenaikan PPN ini, Bang? Kalau kita lihat Indonesia sebagai negara hukum, kemudian negara demokrasi, saya rasa perbedaan itu nggak ada masalah ya. Yang masalah itu adalah ketika ada penyimpangan. Mungkin dia berbelok dari ideologi itu mungkin jadi penyimpangan. Tapi kalau sejauh perbedaan itu masih dimaknai untuk perbaikan bangsa, saya rasa itu kita nggak perlu alergi lah melihat hal itu kan. Iya. Ini kan menjadi sebuah polemik lah ya saat ini ya. Makanya tema kita hari ini apa sih? Polemik kado tutup tahun pemerintah untuk rakyat. Oke. Itu asik banget sih Bang. Jadi kenapa tadi juga Bang udah mention soal seharusnya karena Abang bukan anak ekonomi ya. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman kami di sini tuh mau membahas dari sisi kebijakan. Betul. Karena pembahasan saat ini yang di media sosial itu selalu menyinggung bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan bagaimana pajak 12% ini mempengaruhi masyarakat tapi melalui kebijakan pemerintahan gitu. Oke. Bang. Tapi sebelum itu, Kak, kita harus tahu dulu nggak sih awal dari munculnya PPN jadi 12% ini? Yes. Oke. Betul. Kalau dari sudut pandang yang Abang tahu nih, gimana sih bisa muncul tuh isu tentang PPN 12% gitu? Awalnya ini kan undang-undangnya awal 2017. Iya. Tapi karena ada Covid, dibuatlah kebijakan baru untuk mengatasi defisit anggaran kita sebelumnya. Jadi dibuatlah kebijakan ini untuk menjadi bantalan sosial. Karena kemarin kita cukup banyak ngeluarin duit. Kalau pernah dengar Perpu nomor 1 tahun 2007, nomor 7 tahun 2020 yang itu untuk penanganan pandemi, itu kan ada banyak pengeluaran dana. Yes. Nah, sekarang ketika defisit makanya pemerintahan mengeluarkan kebijakan baru. Konsekuensinya pendapatan pajak harus ditingkatin. Menjadi 11% ketika tahun 2022 dan 2 tahun berikutnya pemberlakuan di awal 2025 itu menjadi 12%. Tapi gini kan Bang, pembahasan soal pajak ini sudah dibahas sejak dulu kan, kita udah diterapin pajak itu semenjak tahun 1983 kalau nggak salah. Itu pertama kali akhirnya pajak tuh naik jadi 10%, bukan naik tapi ditetapkan 10%. Nah, tapi maksudnya gini Bang, kalau harapannya hanya untuk karena defisit keuangan yang pemerintah punya, yang negara punya, kita tuh gini, kalau kita berkaca sebelum-sebelumnya Bang, kayak salah satu contohnya adalah kerusuhan tahun 98, itu kan kita inflasi besar-besaran bahkan kan Bang. Nah, tapi pajak kita juga nggak naik gitu loh Bang. Betul. Nah, dan kenapa saat ini malah harus dinaikkan gitu loh? Betul. Ini kan sebuah jadinya perbincangan hangat kan yang perlu benar-benar masyarakat ketahui, dan pemerintah juga harus memberikan rasionalisasi dengan baik gitu loh. Betul. Tapi pada faktanya pemerintah ini kan cuman alasannya hanya memberlakukan undang-undang. Betul, cuci Susah tangan lah juga ya. kita, iya. Nah, coba kita lanjut. Kemana nih kita lanjut? Kita lanjut ke hal-hal yang simpel dulu nggak sih pertanyaan? Boleh harus dong. simpel dulu. Jangan yang berat-berat. Iya, takutnya nanti blunder. Gimana? Nah, jadi kalau misalnya kan banyak tuh penolakan-penolakan yang terjadi. Nah, kalau dari tanggapan Abang dari munculnya PPN yang naik jadi 12% ini gimana, Bang? Kemunculan itu sebenarnya nggak tiba-tiba ya. Yes. Itu udah diberlakukan tahun 2021. Pemberlakuan pertama itu tahun 2022 yang kenaikan 11%, kemudian ini 2025. Sekarang kita selalu dibelenggu dengan lip service pemerintah. Kenapa ketika kenaikan yang baru kita baru muncul ke publik? Sebenarnya ini bukan bicara baru atau nggak baru, tapi ini bicara momentum kan. Bagaimana kesadaran publik terbangun. Mungkin teman-teman PM kita juga tahu bagaimana menyadarkan kesadaran publik itu cukup berat. Teman-teman pernah demo mungkin untuk konsolidasi mahasiswa saja, kita tidak bisa menghimpun setidaknya 50% jumlah mahasiswa di kota Palembang. Iya, betul. Apalagi menghimpun masyarakat luas yang justru mereka hanya cukup untuk memikirkan perutnya sendiri gitu kan. Itu kan jadi PR. Jadi hari ini momentumnya tepat karena memang kita sedang ada kenaikan bahan pokok. Jadi ketika kenaikan bahan pokok
dan adanya kenaikan UMR yang hanya 6,5% itu kan cukup membebani. Ketika harga bahan pokok naik tapi UMR cukupnya hanya 6,5% ditambah lagi PPN, itu kan jadi momentum yang memang tepat. Mungkin kalau UMR-nya naik tinggi 10% mungkin atau 15%, itu mungkin jadi hal yang normal Yes. gitu. Oh, jadi kenaikan itu merupakan suatu hal yang tepat. Tapi Bang, kan kita nih juga lagi terkendala dengan masalah ekonomi gitu Bang ya. Betul. Nah, kalau dari tanggapan Abang tepat dengan disandingkan dengan perekonomian Indonesia yang kurang bagus nih, gimana tuh Bang? Kayak bertolak belakang jadinya Bang. Betul, kita harus belajar dari dua negara ya. Saya ambil contoh tuh Vietnam. Teman-teman bisa browsing nanti. Vietnam itu menurunkan pajaknya jadi 8%. Yes. Dia menurunkan itu karena melihat kondisi pasar di mereka itu daya belinya cukup melemah dan daya saing global sedang tidak sehat. Akhirnya untuk menyelamatkan ekonomi nasional mereka menurunkan pajak. Yang dikorbankan mereka itu adalah penghapusan dan peleburan kementerian. Nah, justru di Indonesia sekarang jumlah kementerian naik. Tinggi. Bang. Ada 106 kementerian. Yang artinya ada kementerian baru, perlu tenaga kerja baru, operasional, kunjungan kerja, itu menggunakan nilai uang yang cukup banyak. Kalau kita compare lagi di Finlandia itu hampir 56% nilai pajak total yang seorang pekerja keluarkan. Tapi ada kesinambungan ketika dia mengeluarkan kebijakan kesehatan dan pendidikan yang gratis. Artinya ketika nanti orang tua kita mempunyai anak, mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah. Kalau anaknya sakit, tidak perlu lagi memikirkan biaya sakit. Dan menurut saya itu jadi stimulan yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi, dibanding kita selalu memberikan suapan-suapan berupa makan siang gratis, susu gratis, yang itu memanjakan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah PPN ini untuk mengakomodir kementerian dan makan siang gratis, atau mengakomodir kepentingan yang lain? Menarik nih. Itu dia. Dan ini juga ada fakta menarik yang baru saya dapat semalam nih Bang. Ya. Jadi misalnya nih Bang, kalau PPN ini beneran dinaikkan jadi 12%, ini tuh kita jadi yang tertinggi di ASEAN Bang. Betul. Ya, Pajak bersama tertinggi di dengan ASEAN. Filipina ya. Ya. Betul. Nah, dan juga tapi lucunya Bang, UMR kita nih nomor 5 terendah Benar. Betul. di dunia bahkan. Makanya saya bilang tadi ini cukup paradoks ya. Yes. Kalau teman-teman lihat di pertumbuhan ekonomi kita 10 tahun terakhir itu Iya. flat cuma 5%. 5%-nya. Iya. Artinya daya beli kita segitu-gitu aja, di angka pajak 10%. Yes. Dibuat 11% pajak, daya beli kita tetap seperti itu. Artinya pajak ini kan nggak berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat. Pertanyaannya ketika kita UMR tadi yang cukup rendah, tapi PPN cukup tinggi, itu kan ada persimpangan jalan yang tidak menemukan kita di tengah. Iya. Harusnya ketika daya beli masyarakat tinggi, PPN ditekan pelan-pelan untuk naik, itu menurut saya akan jauh lebih realistis. Belum lagi ada isu BBM yang akan ada penghapusan Pertalite, itu kan jadi bom waktu bagi kita gitu kan. Ini kita menyinggung soal pemerintahan emang sebenarnya agak salah sih Bang. Karena pemerintahan itu kan dari dulu-dulu lah Benar. istilahnya. Tapi tidak baik juga ketika pemerintahan sekarang tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, dan ada anggapan bahwa pemerintah ini memberikan kebijakan itu hanya berdasarkan undang-undang. Oh. Gitu loh. Kayak ya udahlah, ini kan undang-undang nih, udah ada di undang-undang. Kalau aku nggak ngelakuin berarti saya melanggar undang-undang, gitu loh. Itu cukup lip service lah mungkin ya. Iya. Jadi kalau misalnya terkait dengan peruntukan dari PPN ini, kira-kira kalau kita berandai-andai aja ke depan kan Bang, apakah betul-betul akan diperuntukkan betul-betul untuk operasional dan sebagainya, ataukah untuk hal-hal lain yang benar-benar lebih menguntungkan rakyat gitu? Karena kita juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kan di berbagai bidang gitu kan. Betul. Karena kalau dari seperti prinsip hukum kan dari keberlakuan undang-undang tuh harus sesuai dengan 3 kan, kayak keadilan, kebermanfaatan, juga Kepastian ya. kepastian gitu. Nah, jadi kalau misalnya boleh sedikit
Aduh. lebih disimpulkan sedikit, berarti abang ini lebih ke setuju ya bang? Kontra sebenarnya. Kontra dong, siapa yang setuju dengan ini Siapa sih? yang setuju Yes, betul selain Bang. pemerintah? Belum selesai. Oke, Setuju lanjut. kalau Setuju. memang diperuntukkan dengan hal-hal yang Baik. lebih mensejahterakan masyarakat. betul. Yang bisa menjangkau langsung ya lebih tepatnya. Betul. Banyak yang berasumsi kunjungan kerja juga untuk rakyat. Gimana tuh kira-kira? Kalau positifnya sih, kalau kunjungannya memang betul-betul untuk mengeluapkan pikiran-pemikiran untuk kesejahteraan rakyat, bisa jadi untuk benar-benar untuk rakyat bang. Bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi ada kemungkinan yang berbeda dong. Nah, itu Bisa jadi untuk mensejahterakan yang lain. Kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. tuh. Yang lucu mungkin ini disasar yang kasihan itu adalah kelompok menengah. Ya. Oh iya betul. Kan kalau misalnya dia adalah kelompok yang bawah, yang miskin, yang mungkin tempat tinggal kadang mereka dapat bansos. Untuk yang ekonomi ke atas mungkin dia bisa memberikan PPN 12%, PPH, PPNBM, itu hal yang nggak terlalu mengganggu ekonomi dia. Yang jadi masalah adalah ketika dia kelompok menengah. Kalau seingat saya untuk gaji yang berkisar 4,5 juta ke bawah itu nggak dikenain pajak. Tapi ketika dia udah menyentuh angka 5 juta, dia akan dikenakan pajak. Yang jadi permasalahan ketika dia dikenakan pajak, dia bantuan nggak dapat, tapi bayar pajak dia cukup sulit. Nah ini kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau oleh keadilan hukum yang dimaksud tadi. Iya. Dan ini juga menyinggung soal kelas menengah. Data yang terakhir Vio baca sih bang, katanya di bawah pemerintahan kita saat ini bahkan banyak banget nih yang harusnya kelas menengah malah jadi kelas bawah, Ya, menurun tingkatannya. rakyat miskin baru. Yes, betul. Dan dari pemerintah juga ketika dipaparkan dengan kebijakan, maksudnya bukan kebijakan, dengan fakta ini, pemerintah malah bilang itu karena pertambahan penduduk. Benar. Nah, itu dia. Itu yang buat blunder toh. Seharusnya logika kita ya, ketika ini kan kita ada BPS ya, Ya. Pusat Statistik. Artinya dia udah bisa memperkirakan pertumbuhan penduduk tahun ke tahun. Yes. Artinya ketika ada peningkatan jumlah penduduk, lapangan kerja juga harus disediakan. Iya. Nah, masalahnya sekarang apakah pemerintah bisa menyediakan itu? Itu yang pertama. Kedua, ketika pajak ini diberlakukan, kita nggak bisa melihat bahwa pajak 12% itu ketika barang ini jadi kan. Ada pajak pembelian kopinya, pengiriman kopinya, terus pajak lain-lain yang terkait dengan PPN tadi. Yang artinya kita nggak bisa ngeliat ini sebelah mata. Yang saya lihat ini kalau di sosiologi itu ada butterfly effect ya. Artinya Aku orang sosiologi. benar. Jadi efeknya itu bukan di akhir, ternyata udah dari awal. Dari awal bang. Dan akhirnya ini akan menjadi bom waktu kan. Yes. Yang saya takutin itu adalah ketika perusahaan tadi memikirkan efisiensi dari produksi tadi. Akibatnya kan ada pengurangan karyawan. Ketika pengurangan karyawan ini meningkat, artinya ada pengangguran baru. Ketika pengangguran baru, kemiskinan meningkat dan mengakibatkan adanya kriminalitas. Iya, betul. Dan ini akan berdampak yang lebih luas ketika stabilitas ekonomi tadi terganggu. Karena banyak pencopetan, kriminalitas. Akhirnya orang yang mau investasi terganggu, kita juga terganggu kan, itu kan. Menurut saya itu sih. Dan ini bang, Vio tuh kemarin ada dengar tentang tax amnesty bang. Oke. Waduh. Di sela-sela isu kenaikan pajak 12%, ada fakta yang menyatakan bahwa konglomerat diberikan tax amnesty. Betul. Itu kan, aduh, ini namanya ketidakadilan bang. Harus kita suarakan sih Iya. sebenarnya. Maksudnya konglomerat dikasih keringanan Benar. atas apa yang dia miliki, yang sudah berlebih-lebih itu. Sedangkan ini kan kalau pajak 12% ini kan berarti dari menengah ke bawah kan. Dan menengah ke bawah ini dirampas habis-habisan dengan pajak 12%. Itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa di Indonesia ya. Benar, karena pertambahannya itu langsung. Jadi kalau kita beli misalnya kita ke resto, pajak itu langsung kita bayarin. Beda sama konglomerat yang harus bisa ada jeda waktu. Contoh sederhananya misalnya kendaraan bermotor kan. Kita beli motor, kita baru bayar pajak yang pertama. Nanti bayar pajak kedua itu nanti kalau kita mau, itu kan kesadaran. Tapi kalau misalnya kita datang ke resto, itu kan masuk ke bill langsung. Kita nggak bisa menunda. Nah itu perbedaannya. Jadi kita kalau untuk yang PPN tadi itu langsung
ke masyarakat ya, ke individu. Kalau dia mau check out nih barang, dia harus bayar pajak. Tapi kalau mungkin teman-teman ada motor kan, kita beli motor itu baru pajak yang pertama. Iya. Yang kedua, ketiga kan itu kesadaran. Tapi terkait itu juga Bang, ada anggapan yang kayak kalau pemilik perusahaan tuh harus yang kalau pengelola keuangan perusahaan tuh harus yang punya lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kalau to the point-nya kalau pejabat-pejabat itu berhak lah untuk mendapatkan gaji yang sesuai gitu, yang lebih tinggi gitu. Karena mereka yang mengelola gitu kan Bang. Nah, gimana tanggapan Abang dengan itu kan kalau misalnya kita melihat juga adalah peran mereka untuk membantu kita gitu terkait hal itu Bang. Untuk pemerintah ya, Iya. kenaikan gaji untuk pemerintah. Ya saya rasa untuk bersumbangsi terhadap tanah air kan bukan cuma pemerintah ya. Iya. Yes, betul. Ada kelompok-kelompok rentan, terutama guru ya. Iya, Bang. Nah itu mungkin harusnya disuarakan juga. Jangan hanya mereka yang menentukan kebijakan. Mungkin view sosiologi ya. Iya, betul Bang. Di sosiologi kan ada kontrak sosial ya. Iya. Harusnya kan dari tahap perencanaan, terus dia melakukan pemetaan di lapangan, dia udah tahu nih gejala-gejala apa yang ada, kemudian kebutuhan apa yang harus disediain. Nah artinya ketika kita harus tahu nanti naskah akademiknya nih, apakah ini memang tepat sasaran? Karena saya kebetulan di Jakarta, kebutuhan masyarakat Jakarta itu lebih kompleks daripada di Palembang. Tapi UMR-nya justru lebih rendah di Palembang. Artinya ketika daya beli masyarakat di Palembang rendah, di Jakarta cukup tinggi, kan ada gap nih. Apakah keadaan ekonomi masyarakat Jakarta dan Palembang disamaratakan? Kan itu nggak rasional kan? Betul. Tapi sebenarnya iya ya, ketika dipikir-pikir Bang, bahwa kita tuh saat ini kita tuh lagi daya beli pun lagi menurun. Betul. Tetapi semuanya naik gitu loh. Betul. Sebenarnya kita nih mungkin lagi deflasi mungkin ya Bang. Nah terus juga ini menyinggung soal gaji penjabat yang naik. Itu sebuah fakta sih, dimana Benar. ada berita yang menyatakan bahwa gaji DPR nih sekarang lagi naik nih Bang. Betul. Terus tunjangan presiden juga dinaikin. Aduh. Betul. Gitu loh. Padahal lagi susah nih Indonesia. Menarik nih. Betul. Menarik betul. nih. Permasalahannya sederhananya begini ya, teman-teman mungkin tahu BUMN ya. Yes. BUMN kan ada beberapa yang butuh suntikan dana. Oke. Ya. Dia tiap tahun butuh suntikan dana yang menurut saya justru akan lebih efisien kalau nggak di merger, digabungin atau dibubarin. Artinya kan ada selisih uang yang biasanya dikeluarin, itu bakal kita saving kan. Nah kok itu nggak dilakuin, justru kita suntikan gitu kan. Yang harusnya kita bisa efisien dari dana yang selama ini udah ada, justru kita kalau kasarnya merampok likuiditas masyarakat. Nah, jadi gimana? Ini kita apa sih langkah yang bisa kita lakukan dengan adanya kontra-kontra yang ada di tengah isu-isu PPN 12% ini? Mungkin Cika kan anak hukum ya. Aduh. Nah, kadang kan Cika Masuk mungkin bareng itu. kerja kelompok atau ngerayain ulang tahun atau makan bareng keluarga itu kan di resto ya. Menurut Cika yang bersinggungan langsung dengan PPN itu gimana kira-kira? Kita kan bicara dengan Cika sebagai masyarakat, sebagai individu yang dikenakan langsung. Dari sudut pandang Cika yang akan terdampak langsung per 1 Januari. Ya. Mungkin habis tahun baruan, makan bareng keluarga, pulang gereja gitu kan. Semuanya naik langsung. Iya, menghadapi tahun baru dengan kejutan seperti itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya ya agak sulit lah ya karena kalau dari pemasukan nggak sesuai dengan pengeluaran kita kan ya agak susah juga kita untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Nggak cuma memenuhi untuk merayakan hari yang seharusnya bersejarah Atau healing lah ya, ke resto Iya, gitu. kan agak gimana gitu kan. Cuman kayaknya abang tadi memberikan sebuah solusi juga tadi ya. Solusi. Makanya kita mencari solusi kan berangkat dari keresahan dulu kan. Benar-benar. Kalau aku sih Bang, yang aku rasain ketika terutama aku ya Bang. Pertama skincare Bang. Otomatis Oke. skincare-nya bakal naik dong. Itu menjadi kebutuhan pokok sepertinya sekarang itu ya. kebutuhan pokok bukan cuma untuk perempuan. Benar. Laki-laki pun menggunakan skincare. Dan pada faktanya bahwa kenaikan pajak ini awalnya katanya isu pertama itu hanya untuk barang-barang mewah.
Sebenarnya itu ya, mungkin lah lip service lah mungkin Iya, ya. tapi kan harus jadi pertanyaan nih. Mm-mm. Ternyata pemerintahan kita nih nggak ngerti nih PPN dengan PPNBM. Itu berbeda. Nah, itu kan berbeda. Jadi nggak boleh dong PPN diklaim hanya untuk barang mewah. Faktanya semua kebutuhan pokok kita saat ini itu dikenakan pajak PPN. Termasuklah nanti kalau PPN ini naik per 2025 nanti, itu kan kayak beras, Bang. Beras itu kalau kata di media sih, Bang. Beras tuh ternyata kena nih pajak 12%. Beras ini kan lagi tinggi-tingginya harganya sekarang. Betul. Ditambah lagi pajak. Aduh Tuhan, kataku udah deh, kayak gimana lah cara manusia tuh bisa survive lagi entah dari kaum menengah sampai ke bawah itu kan tetap harus survive dengan makan. Betul. Dan makan beli beras pun kena pajak 12%. Harga beras saat ini bisa mencapai 85.000 per 5 kilo per karung 5 kilo itu. Ditambah pajak 12%. Udah berapa itu, Bang? Gimana masyarakat yang menengah ke bawah atau yang masyarakat bawah bisa terus survive gitu loh. Makanya kalau menurut pandangan aku pribadi ini benar-benar menyusahkan. Apalagi untuk di Indonesia yang gimana pajak yang kita keluarkan itu nggak worth it dengan apa yang kita dapat. Itu fakta. Mungkin kalau kita lihat negara hari ini dia kan punya alat kelengkapan yang cukup lengkap ya untuk melakukan berbagai kebijakan. Terlepas dia trial and error atau memang udah diuji secara akademis ya. Menurut saya misalnya kita beli kopi ini 10.000 kemudian dikenakan pajak jadi 12.000, artinya kan ada selisih 12.000 yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Tapi kan di rangkaian sebelum dia terjadi kopi kan ada rangkaian ekonomi lain. Seharusnya kan pemerintah ambil peran. Andai kata ketika pengirimannya atau jasa ekspedisi mahal dia akan bantu di situ, atau ketika petani harganya naik dia bantu di situ. Akhirnya datang ke masyarakat jauh lebih murah dan kalau jika pun dikenakan pajak itu nilainya tidak jauh berbeda sebelum dikenakan pajak 12%. Dan ini paham nggak kira-kira nih? Paham Bang, paham. Jadi maksudnya gini kan, bahwa ketika suatu barang yang kita konsumsi saat ini yang kita kenakan pajak itu sebenarnya dari sebelum-sebelumnya udah kena pajak sebenarnya. Benar. Udah ada proses pemajakan di situ istilahnya. Nah, ini juga maksudnya kemarin menyinggung soal barang mewah nih. Nah, terus kata presiden kita itu nanti yang kelas agak ke bawah, dari ke bawah agak ke menengah itu bakal diringani dengan katanya subsidi. Jadi 1% itu dikasihkan tetap 11%, 1%-nya diberikan subsidi. Tapi kan kita sadar bahwa subsidi di Indonesia ini kan agak salah sasaran ya. Benar, kurang tepat. Dan sudah tahu kayak gitu kenapa masih harus diberlakukan gitu loh. Maksudnya masih harus memberikan subsidi lagi. Ini namanya kayak gali lubang tutup lubang nggak sih Bang jatuhnya? Jadi kayak aduh. Kalau untuk berusaha juga kayak tetap juga kena kan, kayak untuk misalnya untuk akomodasi untuk kita melakukan usaha-usaha gitu kan, untuk bisa survive nggak usah deh cari makan atau gimana, kita untuk berusahanya aja, untuk berusaha mencari makannya itu aja susah gitu loh. Benar. Betul. Mungkin ini sih Bang, yang paling simpel sebelum mencari solusi itu kan kita harus melihat dulu dampaknya kan Bang. Sebenarnya dampak 12% ini apa sih Bang? Nah makanya disuarakan terus. Pada di Jakarta itu kan bahkan ada Jakarta, demo. Bahkan ada demo gitu loh. Tapi kadang teman-teman yang demo juga kadang ada yang salah sasaran teman-teman. Jadi lebih baik kita diskusi dulu baru demo ya. Nah jadi kemarin tuh aku inget banget, aku lihat berita ada demo soal ngomongin barang impor, kan udah salah sasaran itu. Barang impor dia datanya adalah melihat barang impor, tapi dia demonya di Indonesia, itu kan jadi nggak masuk akal teman-teman. Nah tapi inilah dampak dari kenaikan 12% pajak itu apa sih Bang? Sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman misalnya balik dari sini makan ke resto cuman bayar 12% sekali makan itu nggak kerasa sebenarnya. Yang menjadi trouble itu adalah ketika kita melihat skop ini jadi lebih luas. APBN itu kan dirancang dalam 1 tahun. Jadi mereka tuh akan melihat atau menangkap pajak dari kita selama 1 tahun.
Artinya mungkin Vio datang ke rumah makan atau mungkin keluarga Vio datang ke rumah makan selama 1 tahun akan ada penambahan biaya. Betul. 1% tadi yang disebut tadi, yang seharusnya 9% dari beban pajak. Betul. Nah artinya kan ini kan ada penambahan pengeluaran rutin yang mungkin akan dikeluarkan seperti skincare dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini jadi masalah? Menjadi masalah ketika UMR mengalami kenaikan itu hanya 6,5%, tapi laju pertumbuhan pajak itu sampai 9%. Itu kan nggak balance. Akhirnya menguras kepemilikan yang udah tinggal sedikit tadi. Iya, betul. Nah, menjadi permasalahan berikutnya ketika ada subsidi. Nah, apakah subsidi ini dapat menjangkau semua pihak? Teman-teman bisa lihat bagaimana gas 3 kg yang subsidi pemberlakuannya, mungkin Pertalite yang harusnya ditujukan ke pihak tertentu, gimana konsumsi di jalanan gitu kan. Nah, ini kan jadi kacamata kita sendiri bahwa melihat apakah selama penerapan 2 variabel tadi udah berjalan optimal ataukah ini menjadi trial and error lagi, kan gitu kan. Dan menarik ya. Ada statement dari menteri kita. Statementnya mengatakan bahwa pajak 12% itu lebih rendah dibanding negara-negara maju. Ya Benar. memang lebih rendah karena kita masih negara berkembang gitu loh. Tapi ya itu tadi menariknya bahwa lebih tinggi, yang paling tinggi di ASEAN, dan juga beliau ini membandingkannya bukan dengan negara di ASEAN, Bang. Betul. Bukan dengan negara yang berkembang, tapi membandingkan dengan negara yang majunya maju luar biasa kayak Betul. Swedia dan Hungaria. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Itu jadi sebuah pertanyaan, gimana sih? Beliau juga kan SM. ada kutipan beliau mengatakan bahwa rata-rata nilai pajak di dunia ini 15% katanya. Jadi kita masih tergolong rendah. Yes. Tapi kan dia cukup mengabaikan nilai tukar rupiah. Betul, Mungkin kalau teman-teman Udah hampir compare tembus aja 19. kita ke Singapura, itu nilai tukar rupiah kita lemah. Yes. Kemudian berapa UMR mereka pekerja di sana. Terus ketika gini, mungkin kalau di Singapura itu kan cukup modern ya, cukup maju. Fasilitas apa aja yang diberikan masyarakat, yang artinya ketika masyarakat dapat fasilitas pendidikan dan kesehatan, setidak-tidaknya orang tuanya tidak bingung lagi harus menabung untuk mempersiapkan itu. Yang jadi masalah ketika di Indonesia mereka mau mempersiapkan rumah sakit, kita harus ngantri BPJS, Itu. apalagi sekarang ada penggolongan yang cukup. Iya. BPJS sebenarnya pemerintahan saat ini lagi banyak gebrakan sih sebenarnya. Betul. Banyak betul gebrakannya. Makanya- Memang ada gebrakan yang baik, kita harus akui. Benar. Memang ada gebrakan yang tuh memang berpengaruh ke masyarakat. Tapi yang sudah berpengaruh ke masyarakat malah ada gebrakan lain ini. Benar. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Terlalu bersemangat ya. Ya Pak. Jadi gimana nih Cika? Gimana? Jadi sebenarnya pajak 12% ini solusi atau masalah? Solusi atau masalah? Jadi solusi atau masalah teman-teman? Sebenarnya ini sebuah tergantung perspektif teman-teman. Tapi Betul. jelas lah ya, kita sudah tahu lah solusi atau masalah. Sebenarnya sih ada opsinya ya kan untuk penyelesaian ini. Betul. Mau Ada dari opsinya. pemerintah bisa, dari kita sendiri juga bisa. Betul. Mungkin Cika bisa bantu opsi yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa, anak PMKRI atau masyarakat Betul, umum. betul. Kita abaikan peran pemerintah yang kita anggap abai ya, Iya. yang gagal atau mungkin dia tidak mau melakukan. Mungkin- Peran mahasiswa nih contohnya. Mungkin kalau dari kita yang mungkin bisa dilakukan, seperti yang kita diskusikan, kita ajukan judicial review kali ya Oke, ke ke MK. Iya, terkait kan ini kan diundang-undangkan gitu ya, karena dan ini pasti berlaku untuk seluruh masyarakat gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini dirasa tidak memberikan efek yang baik untuk masyarakat, sudah pasti kita bisa memberikan suatu laporan gitu kan, bahwa bisa tidak untuk undang-undang ini ditindaklanjuti gitu. Gimana Bang? Mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin Cika tahu yang tragedi Tragedi Paman yang mengubah batas usia. Seberapa percaya Cika ketika mengajukan itu bahwa hakim itu masih ada judicial activism untuk berpihak pada masyarakat? Wow. Karena mereka juga kan Ini anak hukum dua-duanya dipilih guys. oleh DPR kan, Iya, oleh betul. presiden, diajukan Iya, gitu kan. Artinya kan ada keterkaitan satu sama lain. betul. Ada Iya. kemungkinan besar untuk
banyak penyimpangan yang terjadi juga kan, karena nggak semua hakim itu netral gitu kan, karena Yes. 9 itu macam-macam, ada yang dari presiden, DPR dan segala macam. Sebenarnya kita juga harus berandai-andai yang positif juga sih sebenarnya. Benar. Berharap bahwa pemerintah itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pelayan publik gitu kan, Bang. Tapi gini sih, berandai-andai pun Bang, Iya. kita harus gunakan rasional dengan baik. Itu dia. Dimana gaji kita UMR yang sangat rendah, terus juga nilai tukar rupiah kita yang saat ini melemah, bahkan disandingkan dengan dolar US itu sudah 16.000, Sangat jauh. sangat jauh sekali. Dan harusnya ada yang bisa dipertimbangkan untuk ini. Karena ini sebuah pertimbangan, apakah dengan masyarakat membayar pajak 12% itu bakal meringankan semua ini? Gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan. Oke, mungkin memang belum terlaksana ya 12% itu, karena bakal terlaksana per tahun Sebentar lagi. 2025. Iya, Januari nanti. Iya. Bentar lagi banget guys sebenarnya. Tapi kita berdoa aja sebenarnya supaya itu nggak terjadi sih. Mau ngomong-ngomong nggak terjadi nih Bang ya. Ini kan UU, undang-undang Iya, yang udah ditetapkan per tahun 2021. benar. Tentang apa? PHP ya, PP Iya, ya. tentang HPP. harmonisasi HPP, peraturan harmonisasi. perpajakan. Iya. Nah, jadi per 2021 seharusnya udah ada berisik-berisik nih soal ini. Benar. Iya. Dan seingatku pas naik ke 11% itu nothing happen ya? Atau Itu 2022 kayaknya iya, pemberlakuannya. 11%. Itu Dan kemarin seharusnya itu berasa juga sih Bang. cukup rame tapi nggak terlalu digubris Iya, betul. karena bertepatan dengan menuju pilpres kan kemarin. Oh, Oh, iya. Jadi banyak pengalian isu yang membuat masyarakat abai. Betul. Nah ini kan pilpres sudah selesai, pileg sudah selesai, semua udah selesai, momentumnya kosong nih sekarang Kosong dan pas. dan pas. Akhirnya masyarakat tertuju pada satu titik. Yes, betul. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kita tuh ngomongin soal pajak 12% ini, itu tuh udah digaungkan dari 2021. Itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi di situ ada 2 poin. Yang pertama itu naik 11% dan per Januari akan naik 12%. Tapi yang menariknya nih Bang, kita saat ini kan di era pemerintahan yang baru, itu banyak perspektif yang mengatakan ini hasil dari bapak ini, Bapak yang pres- sebelumnya. Presiden kita yang baru. maksudnya orang malah nyalahin bapak presiden kita yang baru ini gitu loh. Tapi kan sebenarnya ini kalau kita bisa lihat undang-undang ini dari 2021 yang mana Jadi PR ya. maksudnya dari bapak-bapak sebelum ini kan udah ada. Kenapa masyarakat nih malah tertuju dengan bapak presiden kita saat ini? Oh ya, Vio lagi buka undang-undang ya? Iya dong. Di itu pasal 7 ya kalau nggak salah. Iya. Coba dibuka pasal 7 ayat 3 itu ada opsi Undang-undang guys. untuk memperingan kinerja dari presiden sekarang. Kita cari. Itu di ayat 3-nya. Ya sebenarnya nggak ada alasan untuk lepas tangan ya. Betul. Di ayat 3 itu pada intinya itu ada batas bawah dan batas atas untuk rate pajaknya. Di Ingatku ada yang memang. rate bawahnya itu 5%, rate Iya, atasnya 15%. 15%. Dan itu bisa diubah 12% itu sesuai dengan kebutuhan saat ini dengan pemerintah mengajukan peraturan pemerintah ke DPR. Nah, pertanyaannya ini kan masa reses. Ada opsi berikutnya itu menggunakan Perpu. Kalaupun emang ingin menggunakan PP agar menjadi undang-undang yang baru, nampaknya hingga detik ini belum ada gambaran menuju ke sana. Sebenarnya bisa kalau misalnya memang mau dibatalkan. Betul, di ayat 3 itu udah disebutkan langsung. Iya, Sebenarnya ini berarti kembali lagi ke kebijakan pemerintah. presiden saat ini. Benar. Karena dari undang-undangnya juga sudah memberikan opsi ayat baru nih soal bisa kok masih perpajakan ini di otak-atik gitulah istilahnya, mau dikurangi atau mau ditambahkan. Tapi ini nih sebenarnya kembali lagi ke pemerintahan alias Bapak Presiden, maukah Bapak melihat kembali apa yang terjadi di Indonesia ini gitu loh.
apakah kenaikan pajak itu sudah relevan untuk kita saat ini, apakah malah menyusahkan masyarakat gitu loh. Karena kan kita nggak bisa ngelihat presiden itu sebagai satu individu doang. Betul. Ada banyak partai koalisi di dalam ya. Kemudian kalaupun disetujui, apakah DPR akan menyambut? Itu poinnya. Itu kan jadi banyak masalah nih. Ada berbagai kepentingan. Jadi nggak sesederhana kita menafsirkan undang-undang itu tadi. Tapi memang pada kenyataannya di undang-undang ini kan mengatakan bahwa harus ada diskusi, maksudnya perbincangan dengan DPR untuk membahas tentang perubahan pajak ini kan. Betul. Nah, kita nggak tahu apakah nanti bakal ada rapat paripurna terkait perpajakan ini. Yang tahunan ya. Iya, kan kebetulan awal tahun Pak. Gitu loh. Iya. Jadi gimana nih? Jadi kita mau menyimpulkan untuk pajak ini jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Solusi atau masalah? Solusi atau masalah? Oke. Mungkin ini udah berapa menit? Gak tahu berapa menit. Kita kebanyakan ngobrol. Iya. Mungkin kalau untuk selanjutnya kita boleh ngobrol-ngobrol lagi aja kali ya. Betul. Tapi sebelum itu harus dijawab dulu, solusi atau masalah ini? Solusi atau masalah? Menurut Cika gimana? Yang akan habis tahun baru mau makan bareng keluarga, masalah nggak tuh? Sebenarnya masalah, Bang. Iya. Tapi Tapi Kita harus mendukung kan kebijakan dari pemerintah gimana? enggak dong. Tergantung juga kalau memang misalnya untuk betul-betul untuk yang lain juga bisa survive dengan adanya ini, ya why not gitu kan? berarti harus ada parameter dong. Iya. Berarti Cika harus mencari parameter ya dong. Iya, betul. Sebenarnya enggak sih Bang. Kalau menurut aku memang untuk saat ini sebuah masalah, terutama bagi rakyat menengah ke bawah dan yang terdampak ke kami juga, Benar. ke kita Bang. Dan itu poinnya hingga saat ini belum dicari ada solusi di situ. Tapi kalau masalah ini banyak gitu. Dan bisa saja menjadi solusi ketika pemerintah dengan kebijakan dia memberikan sesuatu yang lebih amaze gitu loh dibandingkan pajak 12% ini. Boleh aja pajak naik asal pendidikan gratis, asal Betul. kesehatan gratis. Betul. Tapi ini enggak gitu loh. Semuanya kita bayar. Semuanya jangan-jangan nanti ke depannya kita bisa naik sampai 20% tapi gini-gini aja Indonesia gitu loh. Itu kan yang masyarakat takutkan sebenarnya. Betul. Tapi harus disandingi dengan kayak realisasi dari adanya pelayanan kesehatan yang baik juga, Yes, betul. adanya pendidikan yang baik dan pemerataan lah untuk segala yang kayak pendidikan, kesehatan dan segala macamnya itu. Iya betul. Kalau dilanjut lagi makin panjang ini. Iya betul. Tadi saya udah mau tutup sebenarnya ya. Tapi berbicara soal ini memang menarik ya, apalagi Menarik. kita teman-teman muda harusnya lebih melek politik Bang. Betul. Melek hukum dan politik karena gimana pun kebijakan ini berpengaruh ke kita, bakal berdampak ke kita. Bukan hanya untuk teman-teman di luar atau masyarakat secara umum, tapi ini bakal berdampak untuk kita teman-teman muda yang bakal meneruskan perjuangan di Indonesia ini gitu sih. Karena bersinggungan langsung ya. Iya, Hari apalagi lepas kita hari langsung. itu. Betul. Boleh mungkin kita minta statement, Waduh. closing statement. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat pajak ini sebagai suatu beban bagi masyarakat yang berekonomi tengah-tengah ini menurut saya itu cukup wajar, tapi kita dapat memaknai kompleks ya. Sebenarnya masyarakat itu kan harus berserah kepada pemerintah. Betul. Tapi pada hari ini nyata-nyatanya pemerintah justru belum 100% ya. Kita nggak bilang itu nggak berpihak, tapi belum 100% maksimal berpihak pada masyarakat. Ada beberapa kebijakan yang mungkin membantu masyarakat seperti bansos atau mungkin beberapa kebijakan di kala pandemi yang bisa menstabilkan daya beli masyarakat. Tapi hari-hari ini kita ngelihat bahwa masyarakat justru disibukkan dengan penerapan pajak baru. Jangan-jangan pemerintah yang justru awalnya ditugaskan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, justru sekarang berbisnis dengan masyarakatnya sendiri. Iya. Kita tidak tahu ini pihak mana yang diuntungkan, tapi yang pasti pemerintahan hari ini hadir dari partai politik. Betul. Dan seberapa sehat partai politik kita hari ini bisa teman-teman lihat. Harapannya bahwa teman-teman Pemkri, mahasiswa
bisa merangkul kesadaran publik, atau mungkin bisa langsung melakukan judicial review, mungkin langkah hukum yang tersedia. Tapi kalaupun nggak juga nggak apa-apa, kita masih bisa memainkan opini di sosial media. Betul. Teman-teman lihat banyak gebrakan-gebrakan hukum yang lahir dari sosial media, walaupun itu kita akan berharap dengan buzzer ya. Tapi saya rasa itu bukan hal yang sulit, tapi ya nggak gampang, tapi boleh kita coba sama-sama. Jadi ini jangan sampai kita tergiring isu. Ada beberapa kasus lainnya menutup isunya seperti Agus Buntung, Agus Buta, dan banyak Agus lainnya yang justru jangan sampai kita bias. Iya, Itu yang betul, saya betul, takutin. betul. Jangan sampai semangat teman-teman juga bias karena ada isu-isu yang seperti ini. Dr. Richard Lee yang kemarin itu kan kayak ngebiasin nih. Iya, benar. Jangan sampai itu ngebiasin semangat kawan-kawan. Jadi mungkin dari rumah kita sendiri, dari teman kita sendiri, kita bisa sharing bahwa bebannya itu bukan sekedar angka 12%, tapi ada dampak monopoli di kemudian hari. Gitu aja sih sebenarnya. Intinya saat ini kita hanya menanti kebijakan Bapak Presiden kita yang sangat murah hati, bagaimana Bapak bisa memiliki kebijakan yang baik untuk kita semua. Jadi tapi ingatlah Pak ya, ketika Bapak salah langkah dalam suatu hal, gedung DPR akan dipenuhi mahasiswa lagi Pak. Benar. Aduh. Mungkin tugas kita sebelum turun ke jalan membangun kesadaran publik ya kan? Yes, makanya melalui podcast inilah Bang, Hmm. kita mau mulai membangun kesadaran masyarakat. Tapi kan karena ini podcast di YouTube biasanya anak kalangan muda ya, mahasiswa gitu. Betul. Jadi untuk mahasiswa juga jangan sampai nggak melek politik, apalagi Betul. ini sebuah kebijakan yang memang harus kita perhatikan. Berkaca dari peringatan darurat, Ya benar. apakah ini bakal jadi peringatan darurat kedua, kita nggak tahu. Benar. Sederhananya mungkin ketika balik dari sini teman-teman ada yang mau ngedate sama pasangannya gitu kan, itu kan dikenakan pajak. Walaupun mungkin kita mengabaikan itu, mungkin itu salah satu kesadaran awal Yes. yang mungkin bersinggungan dengan pemuda gitu. Silakan Cika. Iya. Jadi itulah dia untuk podcast hari ini, teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga diharapkan bisa membuat teman-teman jadi melek hukum dan politik. Iya, Ya, harus. Oke, mungkin cukup sekian diskusi untuk hari ini. Sampai jumpa di diskusi-diskusi kesempatan. lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Dadah.